واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna bikaramika ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kita lanjut ke masalah dalam al-qada wal qadar, masalah martabat atau maratib al-qadar. Al-qadar kita masuk ke dalam pembahasan al-adillah at-tafsiliyah li kulli martabatin min maratibil qadar. Kon ini kajiannya bisa aja sampai jam 7.30 loh. Jadi kalau antum misalnya ada kerjaan atau apa, tafadhol. Tapi jangan lewat sini. Itu lompat. Berkata Syekh Abdurrahman bin Salih Al-Mahmud hafizahullah, sabaqa bayanu anna maratib al-qadri arba'un hiya al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalq. Sudah ada penjelasannya sebelumnya bahwasanya derajat takdir ada 4, yaitu ilmu, pencatatan, kitabah, kehendak, masyiah, dan khalq, penciptaan. Jadi Allah Ta'ala mengilmui segala yang Allah takdirkan. Yang kedua, Allah Ta'ala mencatat, menulis apa yang Allah takdirkan. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghendaki apa yang Allah takdirkan. Yang keempat, Allah menciptakan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Ya. Jadi 4 hal yang disebut maratibul qadri, 4 martabat takdir. Nah, kita akan membahas dalil-dalil rinci dari keempatnya. Tapi untuk pagi ini insyaallah kita akan membahas dalil dari Al-Quran saja terlebih dahulu untuk martabat al-ilm. Apakah ada faedahnya ya ikhwan tentang mengetahui tentang derajat-derajat takdir ini? Ya besar faedahnya. Ini diantara asas untuk memahami takdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang Allah Ta'ala takdirkan. Ya. Yang kadang orang-orang awam itu, termasuk kita, karena tidak paham tentang ini, akhirnya merasa bahwasanya apa yang ada pada diri dari musibah itu seolah-olah tidak Allah ketahui. Ya, padahal Allah Ta'ala Maha tahu atas segala yang Allah Ta'ala takdirkan. Yang pertama, adillatul martabatil ula, martabati al-ilm. Martabah yang pertama, martabah ilmu. Berkata beliau hafizahullah, yajibul imanu bi'ilmillahi azza wa jalla al-muhiti bi kulli syai'. Wajib mengimani akan apa? Wajib mengimani akan ilmunya Allah yang mencakup atau meliputi segala sesuatu. Ya, ilmunya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Wa annahu, nah ini hati-hati dengan fiqih ini. Wa annahu alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun walau kana kaifa yakun. Bahwa itu apa? Apa coba, ngerti nggak Pak? Ngerti? Nggak ngerti? Nggak dimasukin grup masa nggak ngerti? Itu sampean dimasukin grup karena ada request dari ikhwan. Karena mungkin dia muak dengan pertanyaan antum tiap malam. Ikhwannya namanya depannya S. John siapa S ya? Sakman, bukan. Itu depannya K, Pak.
Iya, depannya S. Tapi rahasia, jangan kasih tahu orang. Nah, ilmu Allah mencakup segala sesuatu ya kawan, tanpa kecuali. Nah, di antara yang harus antum pahami ya kawan tentang masalah ini, bahwasanya ilmu Allah seperti apa? Ya, bukan seperti apa, maksudnya seberapa cakupan ilmu Allah. Wa annahu alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Gimana Pak Samiran, bisa dipahami nggak Mak? Antum ini bukunya Pak Samiran, ada bukunya PDF. Nah, tapi lagi baca sekarang ada. Nah, jadi Allah Ta'ala alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah. Gimana dah? Paham gak? Oh, tatakannya adalah favorit. BHS dong kayaknya. Ini BHS. Bahwasanya Allah Ta'ala alima, maka Allah mengetahui, mengilmui apa yang telah lampau. Oke, sampai sini jelas ya. Satu, Allah mengetahui. Satu, makana, yang telah lampau. Segala yang lampau. Ini ya gampang lah, ini mudah dipahami. Yang kedua, wama yakunu, apa yang sedang terjadi, apa yang ada sekarang. Allah Ta'ala Maha tahu segalanya, segala yang terjadi, segala yang ada sekarang. Satu, yang lampau, segala yang lampau Allah Ta'ala mengetahuinya. Segala history Allah Ta'ala mengetahuinya. Yang kedua, segala yang sedang ada atau terwujud atau terjadi, ma yakun. Ya, Allah tahu itu semua. Yang ketiga, ma lam yakun, yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadi Allah tahu. Gimana, paham? Yang lampau terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi Allah tahu. Yang keempat, lau kana kaifa yakun. Lau kana kaifa yakun. Yang keempat adalah yang belum terjadi, sekiranya itu terjadi, bagaimana terjadinya. Yang belum terjadi, sekiranya terjadi, bagaimana terjadinya, itu Allah tahu. Nah, Allah tahu. Yang belum terjadi, Allah tahu. Nomor 3. Yang keempat, yang belum terjadi, sekiranya terjadi, bagaimana terjadinya, itu Allah tahu. Ya, itu. Bahkan boleh mungkin ditambahkan, mungkin nggak usah ditambahkan, sebenarnya itu masuk yang nomor 4. Hal-hal yang tidak akan terjadi, sekiranya terjadi, bagaimana terjadinya Allah Ta'ala tahu. Hal-hal yang tak akan terjadi, tapi kalau sekiranya terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Ya. Gimana? Dipikirin. Paham nggak? Pak Wariman. Pak siapa? Wariman lagi, kok Wariman? Wariman orang Libya. Pak. Nama sampean Masya Allah agak susah ya. Pak. Iya, Pak Adil. Orang-orang yang masuk neraka, na'udzubillah min dzalik ya, baik karena kekufuran atau kemaksiatannya, mereka minta apa ya ikhwan? Minta dikembalikan ke dunia. Untuk berapa? Na'mal salihah, agar kami bisa beramal soleh. Oke? Dikabulkan sama Allah? Dikabulkan nggak? Nggak bakal. Nggak mungkin terjadi kan? Nggak mungkin. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun. Di surah Al-An'am. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia,
la'adu limanuhu anhu. Mereka pasti akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang darinya. Lihat, ini masuk ke nomor berapa ya, kawan? Nomor 5. Sesuatu yang tak mungkin terjadi, takkan terjadi. Sekiranya itu terjadi, Allah tahu kejadiannya bagaimana. Paham gak ya? Agak rumit sedikit, tapi kalau antum paham, antum bersyukur banget deh. Yaitu, apakah mungkin orang penghuni neraka dikembalikan ke dunia? Nggak mungkin. Nggak bakal terjadi. Tapi kalau itu terjadi, Allah tahu nggak bagaimana kelakuan mereka nanti? Kalaupun itu terjadi, Allah kembalikan misalnya, Allah kembalikan ke dunia. Walau ruddu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu. Mereka akan balik lagi melakukan apa? Dosa dan maksiat dan kufuran. Jadi hal yang mustahil terjadi, Allah Ta'ala mengetahui kalau itu memang bisa terjadi. Bagaimana caranya? Gitu. Gimana? Paham? Jadi ada berapa hal? Ya 4 atau 5 yang tadi kita sebutkan. Bahwasanya Allah mengetahui makan yang sudah lampau, ma yakun yang sedang terjadi, ma lam yakun yang belum terjadi, Allah tahu. Ma lam yakun law kana kaifa yakun. Yang belum terjadi, sekiranya itu terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah tahu. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa annahu alima mal khalqu amiluna qabla an yakhluqahum. Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluk sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk itu. Masya Allah. Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan diperbuat oleh makhluk sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk itu. Ajib. Ya. Ya. Dan kesudahan kita juga itu. Misal disebut oleh beliau kemudian, wa alima arzaqahum wa ajalahum. Allah mengetahui rizki-rizki mereka dan ajal-ajal mereka. Berarti batas masa usia mereka, ajalnya Allah Maha tahu. Ya. Wa harakatihim wa sakanatihim, dan pergerakan mereka, diamnya mereka, Allah Ta'ala Maha tahu. Wa a'malahum, dan amalan-amal mereka Allah Maha tahu. Wa man minhum min ahli jannah wa man minhum min ahli nar. Siapa di antara makhluknya yang merupakan penghuni surga, siapa di antara makhluknya yang merupakan penghuni neraka, Allah Maha tahu. Jadi amalan kita, apa yang ada di kehidupan kita setelah komplit, dan juga kesudahan kita di akhirat, Allah sudah mengetahuinya sebelum menciptakan kita. Masya Allah. Sekarang tugas kita ngapain terus? Apa tugas kita kalau Allah sudah tahu semuanya? Tugas kita ngapain? Udah beramal aja lah. Allah mengatakan kita nggak tahu. Tapi tugas kita ini yang sekarang ini ngapain coba kalau misal gitu? Kan kita berpikir kemudian ada syubhat nanti. Ya udahlah, kalau Allah sudah tahu kesudahan kita, ya kan? Kan bisa saja kita ke neraka, bisa ke surga. Kalau Allah tahu sudah tepanenkan misal kita ke surga, maka apalah artinya amal sekarang? Kalau Allah Ta'ala sudah patenkan kita ke neraka, udah tahu Allah Ta'ala. Lalu buat apa kita beramal? Kan gitu syubhatnya. Udahlah. Let it flow aja, antum hidup aja, udah terserah antum mau ngapain. Ya malu masih itu. Kan ujung-ujungnya Allah sudah tentukan kan. Tapi enggak, kita enggak boleh kayak gitu. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat dalam hal ini, maka kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Berlaku tepatlah kalian dan mendekatlah kepada kebenaran. Jadi itulah bentuk ikhtiar. Itulah bentuk ikhtiar kita dalam kehidupan dunia ini. Maka kata Nabi SAW, kullun muyassarun lima khuliqalah. Nah, di antara sign atau apa? Alamah, tanda-tanda. Ya, bagaimana antum kesudahannya insyaallah. Maka kata Nabi, alamatnya adalah kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap pihak, ya bahasa kullun di sini kul insan, setiap insan muyassar akan dipermudah lima khuliqalah untuk jalan menuju ujung ciptaannya dia itu. Kalau misal antum dipermudah untuk menuju surga,
antum dipermudah untuk amal-amal surgawi, maka insya Allah asal istiqomah dan ikhlas. Tapi kalau ternyata selama ini yang Allah permudah untuk kita malah justru amalan-amalan yang mengantarkan ke neraka, di sini nih yang bahaya. Gitu loh. Nah sekarang lihat keadaan balil insanu ala nafsihi nggak apa dah. Basirah. Manusia basirah, melihat pada dirinya sendiri, coba lihat. Ya. Bagaimana ahwal dan keadaan dirinya. Kalau Allah Ta'ala mudahkan dia untuk beramal soleh, maka masya Allah berarti husnudzonnya kita adalah apa? Menuju surga, gitu kan. Tapi jangan cuma husnudzon, istiqomah terus, jangan sampai luput gitu. Jangan sampai jangan kasih kendor kalau bahasanya. Tapi kalau lihat keadaan kita sekarang, terpuruk, tertipu, terperdaya, dan dimudahkan untuk amal maksiat, ini yang harus kita takuti. Kita takutkan akannya. Atau 50-50, ini yang ngeri di kita nih, 50-50. Untuk ngaji, Masya Allah, mudah, gampang, ilmu dapat, Alhamdulillah. Tapi maksiat sirriyah, maksiat yang sifatnya sembunyi-sembunyi juga dimudahkan oleh Allah. Ini yang mengerikan. Sementara dalam hadis, ya bisa saja maksiat sirriyah tersebut menghanguskan amalan soleh. Alhamdulillah min dzalik. Lalu gimana ikhwan? Ya taubatlah, gimana lagi, mau gimana coba? Masa mau dipelihara terus? Ya. Baik, kemudian wa annahu ya'lamu kulla syai'in bi'ilmihi al-qadim al-muttasif bihi azalan wa abada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang sifat ilmu yang qadim. Atau ilmu yang qadim maksudnya yang tidak diawali dengan kejahilan, yaitu tidak ada pengawalannya atau tidak ada kejahilan sebelumnya. Yang mana Allah Ta'ala tersifati dengannya secara azali dan secara abadi. Azali yaitu di lampau masa, tidak pernah terlewatkan oleh kejahilan. Abadi yaitu di masa kapanpun selamanya, tidak diakhiri dengan ketidaktahuan atau keluputan ilmu. Wa ilaikal adillatu ala dzalik. Ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan kita hanya membahas dalil dari Al-Quran saja dulu. Itu pun tidak semuanya sepertinya karena agak banyak. Qauluhu ta'ala. Di surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah Ta'ala memiliki kunci-kunci gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Dia saja, oleh Allah Ta'ala. Nah, sebagian ulama menafsirkan mafatihul ghaib khamsah. Kunci gaib ada 5 yang disebutkan dalam akhir surat Luqman. Ya, tapi tentu banyak hal yang Allah Ta'ala ketahui secara gaib bagi kita, tidak kita ketahui selain itu. Kata Allah Ta'ala, apa kata Allah di akhir surat Luqman? Innallaha yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, ya kan? Surat Luqman ayat terakhirnya, ikhwan. Afwan, salahana. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Astagfirullah, tadi ana salah kalimat. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ya, ada 5. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala memiliki apa? Ilmu tentang apa? Sa'ah. Bukan sa'ah ini jam tangan, bukan. Tapi apa? Hari kiamat. Satu berarti kapan hari kiamat, itu berarti gaib mutlak. Ini disebut gaib mutlak. Ya. Kemudian wa ya'lamu wa yunazzilu al-ghaits. Allah Ta'ala turunkan hujan.
Itu juga gaib mutlak. Tapi tanda-tandanya kadang kelihatan. Oke. Wa ya'lamu ma fil arham. 3. Apa yang ada di rahim, Allah tahu bagaimana rahim tersebut, nasibnya dan seterusnya. Dan hujan itu Allah kenapa di sini hujan kadang kan orang yang perakiraan cuaca kan tahu mau hujan. Tapi mereka hanya tahu akan hujan, nggak memastikan. Dan juga konsekuensi dari hujan itu mereka nggak tahu. Berapa banyak binatang yang ternikmatkan dengan hujan itu nggak tahu. Berapa banyak tumbuhan yang tumbuh dengan itu nggak tahu, ya? Iya. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. 4. Jiwa ini tidak tahu, tidak ada jiwa satu jiwa pun. Wa ma tadri nafs. Bahkan nafs ini mencakup seluruh jiwa dari malaikat, jin, manusia, binatang. Tidak tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari. Ghoda di sini bisa maknanya esok hari, bisa juga maknanya nasib keumuman, terutama di akhirat. Tapi kan sekarang kita bisa memperkirakan besok kita dapat apa aja. Mungkin, ya mungkin. Tapi memastikan tidak bisa. Iya. Madza taksibu ghoda, yaitu apapun yang besok dia dapatkan, kan banyak hal. Nanti aja nih jam 9, jam 10, jam 11 dan seterusnya, apa yang terjadi pada diri kita nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Apakah nanti bakal sakit, ini, itu, nggak tahu. Walaupun hanya prediksi bahwa kita nanti jam 9 ada janji sama orang, fulan akan datang kemari. Datangnya dia atau enggak, mungkin mati duluan atau gimana, kita nggak tahu. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu jiwa itu di bagian bumi mana dia akan mati. Walaupun mungkin pernah diprediksikan kamu akan divonis mati, digantung dan seterusnya di tempat ini. Tapi nggak bisa memastikan karena bisa aja nanti terjadi gempa atau dimaafkan atau apa, nggak bisa. Khalas. Hanya bisa memprediksikan saja, nggak bisa memastikan. Innallaha alimun khabir. Jadi itulah yang disebut apa? Mafatihul ghaib. Maka hanya pada Allah kunci-kunci ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Lagi-lagi tentang ilmu, dia mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada yang jatuh dari daun kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak pula masalah bebijian di kegelapan bumi, biji di kegelapan bumi. Ya, benih. Itu Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi habbah, ratb, yabis, kering, tandus, apa namanya, basah atau kering, itu semua ada di kitabim mubin. Kitabim mubin di sini apa ya? Itu lauh mahfuz. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mafatihul ghaibi fassaraha Rasulullah SAW bi annaha khamsun la ya'lamuha illa Allah. Wa hiya al-madhkura fi surah Luqman. Itu yang tadi kita sebut dah, mafatihul ghaib. Wal ayatu dallat ala anna Allah Subhanahu wa ta'ala muhitun ilmuhu bi jami'i al-mawjudat barriha wa bahriha. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencakup ilmunya untuk segala hal yang terwujud yang ada, baik daratnya maupun lautnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun jatuh saja tahu. Wa huwa ya'lamu harakatal jamadat. Allah Ta'ala mengetahui gerakan benda-benda mati. Wa min babi aula ghairuha min al-hayawanat, lebih-lebih binatang. Wa banil insani al-mukallafin, itu anak manusia. Wa qad ahata ilmuhu subhanahu wa ta'ala bi kulli habbatin kainatin fi dhulumatil ardi min al-amkinatil muzlimah. Ilmunya Allah Ta'ala juga mencakup segala yang terwujud yang ada di kegelapan bumi ini, dari tempat-tempat yang gelap.
awin nabatil ladzi fi batnil ardi qabla an yadhhar, atau tumbuhan yang ada di perut bumi sebelum tumbuhan itu tampak ke permukaan. Allah Subhanahu wa taala mengilmui itu semua. Jadi tidaklah ada rumput yang kita injak sekarang, melainkan akarnya itu menunjukkan kuasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa coba jumlah batang kecil dari rumput ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengilmui itu semua. Dan akar-akar yang ada dengan segala keterikatan dan keterkaitannya itu, Allah taala mengilmui itu semua. Ajibnya, ketika kita melihat makhluk ini, bahkan cuman akar rumput saja, kemudian kita teringat akan ilmunya Allah, ini tauhid yang besar loh ini. Ini merupakan bentuk tafakkur dan amalul qalb, amalan qalbu. Iya, lihat berapa seorang mukmin muslim itu nggak bisa gabut. Nggak bisa gabut dia. Dia melihat sesuatu hal apapun itu, dia refleksikan dengan nilai tauhid rububiyah, asma wa sifat. Nggak ada gabut-gabutnya. Nggak ada seorang muslim ngebengong sambil makan rengginang sama teh manis gitu. Diem aja nungguin orang lewat ngeliatin gitu, kayak orang bahlul. Enggak. Diemnya seorang mukmin itu tafakur. Diem tapi sambil mengi'rab surat At-Takatsur. Masya Allah. Diem tapi sambil mengingat nama Allah Al-Qadir dan merefleksikan konsekuensi dari nama tersebut untuk segala keterjadian yang dialami manusia. Masya Allah. Jadi nggak ada gabut-gabutnya orang. Iya. Misalnya diem karena bertafakur, kenapa kok Pak Niman nunduk-nunduk, segala harokat Pak Niman, segala ketergerakan, harokat dan sakanat, gerak maupun diam, Allah mengetahuinya. Iya, bukankah begitu Pak? Iya. Antum juga kadang-kadang begitu. Sebenarnya udah zikir juga kadang-kadang begitu, cuman nggak tahu kok lagi seger beliau, masya Allah. Mungkin karena ilmu tentang takdir ya, masya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang tersaksikan, yaitu as-sir wal alaniyah, sembunyi maupun terang-terangan. Awai dunia wal akhirah, dunia maupun akhirat. Dunia ini syahadah sekarang di kita, karena masyhudah, karena tampak dunia ini. Tapi akhirat apa? Gaib. Tapi Allah Ta'ala mengetahui itu semua. Al-ma'dumu wal mawjudu, sesuatu yang belum ada ataupun sesuatu yang sudah ada atau sedang ada. Allah Ta'ala alim terhadap itu semua. Kemudian kata Allah Ta'ala, liyata'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu, bahwasanya Allah Ta'ala melingkupi segala sesuatu dari segi ilmu. Maka berkata Syekh, fala yakhruju an ilmihi syai'un minha kainan man kana. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun itu. Fa ihatatuhu subhanahu bikulli syai'in ilma yadullu ala thubuti sifatil ilmi lillahi al-muttasif bihi azala wasyamilu likulli syai'. Wasyamilu di kulli syai'. Maka cakupannya Allah Ta'ala dari segi ilmu terhadap segala sesuatu menunjukkan akan tertegakkannya sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sifat ilmu tersebut tersifatilah Allah Ta'ala secara azali, sudah ada berlaku sejak kapanpun sebelumnya tanpa didahului oleh kejahilan. Wasyamil li kulli syai', dan sifat ilmu tersebut mencakup segala sesuatu. Gimana Alwi? Masih mau lanjut Alwi? Apa sudah agak remang-remang? Nah. Coba antum duduk pindah sini. Duduk sini panas. Coba aja mungkin. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma." Sesungguhnya
Sesembahan kalian yang berhak adalah Allah Ta'ala, yang tidak berhak disembah melainkan Dia. Ya. Wasi'a kullu syai'in ilma. Ya, meluas dari segi ilmu segala sesuatu, atas segala sesuatu. Fa ba'da an ahraqa Musa alaihi salam al-ijl wa nasafahu fil bahr fa batala an yakuna ilahan kama za'amu. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam membakar patung sapi, anak sapi, ya, kemudian dilemparkan ke lautan, maka terbatilkanlah sesembahan tersebut sebagaimana yang mereka kira, duga, batil. Falamma fa'ala dzalika wa tabayyana lahum butlanuhu akhbarahum biman yastahiqqul ibadatu wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa telah melakukan itu dan telah jelas bagi mereka kebatilannya, maka Nabi Musa mengkhabarkan kepada mereka siapa sih yang lebih berhak disembah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutawahhidi wal mutawahhidu bil uluhiyah. Yang Maha Esa dengan uluhiyahnya, berhak disembah. Walladzi qad ahata ilmuhu bi jami'i al-asya. Yang mana ilmunya telah mencakup segala sesuatu. Fal ayatu nassun fi itsbatil ilmi syamil lillahi ta'ala. Maka ayat ini adalah nas untuk menegaskan akan ilmunya Allah Ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Ini masih ada dua dalil lagi. Ada dua pilihan ya kawan. Kita lanjutkan dua dalil lagi terus selesai, atau kita selesai sampai sini sisa dua dalil, kemudian kita lanjut ke kitab berikutnya. Mau yang mana? Dua dalilin aja. Lanjutin dua dalil, terus selesai. Terus lanjut ini. Ya. Yang kelima, qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masyaallah. Diwajibkan atas kalian untuk berperang. Dah sampai situ. Wa huwa kurhul lakum. Namanya perang itu kalian pasti nggak suka, nggak enak perang itu. Oke, itu satu kalimat atau satu pembahasan. Sekarang Allah Ta'ala mengalihkan pembahasan lebih global lagi, menuju ke permasalahan-permasalahan kehidupan di kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu tuh baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Oke. Kalimat-kalimat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum menunjukkan bahwasanya manusia itu seringkali jahil akan maslahat dan mafsadat buat dirinya. Ya, manusia itu seringkali jahil akan maslahat dan mafsadat buat dirinya. Dan ini juga menunjukkan juga bahwasanya rata-rata manusia mempertimbangkan maslahat dan mafsadat bukan dari segi ilmu, tapi dari segi apa? Dari segi dzauq atau dzauq, rasa, suka atau enggak. Enggak. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Menunjukkan bahwasanya banyak dari manusia atau umumnya manusia mempertimbangkan maslahat atau madarat atau mafsadat. Itu bukan dari segi hikmah dan ilmu, tapi dari segi apa? Dari segi perasaan, benci atau suka. Dan biasanya kalau dia benci, dia merasa bahwa itu bermadarat buat dia. Kalau dia suka, dia merasa bahwa itu bermaslahat buat dia. Iya. Dan itu manusia, ana dan antum. Iya. Yang kadang-kadang misalnya kita suka kan dagangan kita untung gitu, suka ya. Dan menurut kita itu kan bermaslahat buat kita kan, karena kita dapat income nambah dan seterusnya, banyak hartanya dan seterusnya. Tapi ternyata yang Allah Ta'ala sisipkan dalam takdir kelak di masa hadapan, justru keuntungan tersebut malah menjadi bala dan ujian fitnah buat kita. Bisa ya? Bisa. Gitu. Karena kita tadi mempertimbangkan bahwasanya maslahat yang kita dapat itu sesuai dengan
apa yang kita suka. Ya. Dan misalnya dagangan kita nggak laku misalnya. Nggak suka kita. Wa asan takrahu syai'a. Boleh jadi kamu nggak suka sesuatu. Nggak suka karena merasa apa? Dengan nggak laku nanti gimana saya menafkahi anak istri kan? Tapi ternyata itu kebaikan buat kita. Dengan tidak lakunya misalnya dagangan, tidak ada yang order misalnya, malah justru membuat kita semakin dekat pada Allah. Betapa banyak ya kesulitan membuat seseorang dekat sama Allah Ta'ala. Makanya kata sebagian ulama ikhwan, bahkan kadang maksiat, sebagian orang maksiat malah makin menjauhkan dia dari Allah. Tapi ada kata para ulama, al-fatin alladhi ma'siyatuhu tuqarribuhu ila Allah. Orang yang cerdas adalah yang maksiatnya mendekatkan diri kepada Allah. Yang maksiatnya membuat dia makin takut sama Allah. Dia maksiat, tapi malah makin takut sama Allah. Paham gak maksudnya? Anda pernah menjelaskan ini di Lubang Buaya? Al-fatin, yaitu orang yang cerdas, adalah yang maksiatnya justru membuat dia semakin dekat pada Allah. Paham? Gimana Pak Sugeng? Paham Pak? Orang yang cerdas adalah yang maksiatnya justru membuat dia semakin dekat sama Allah. Paham pasti? Enggak nangkep. Semua dari kita khata'un, sering berbuat salah, maksiat. Orang dalam menghadapi maksiat ada dua. Imma dia taib, imma dia mustamir. Imma dia bertaubat atau dia melanjutkan. Enggak taubat, ya kan? Taib. Orang yang melanjutkan maksiatnya, maka dia orang jahil gitu kan. Walaupun berilmu. Tapi orang yang kemudian bertaubat, orang yang bertaubat, diampuni maksiatnya, diampuni. Dapat rahmat dari Allah, dapat. Taib. Ada juga orang yang bertaubat dan makin dekat sama Allah gara-gara dia bermaksiat. Iya, ada orang cerdas. Kalau dia bermaksiat, dia malah makin, Masya Allah, makin dekat sama Allah habis maksiat. Di antara salaf, ada yang kelewatan sholat subuh berjamaah. Atau mungkin lewat dari waktunya karena ketiduran. Bahkan ini sebenarnya nggak dosa karena dia ketiduran. Mungkin kecapean malamnya. Maka setelah itu dia langsung sejak dia mengqadha salat subuh ya, di waktu ini misalnya mengqadha salat subuh, dia langsung taubat kepada Allah dan membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkan Al-Quran hari itu untuk merasa menebus dirinya dari kesalahan tidak salat pada waktunya. Padahal itu dimaafkan, maksudnya dia nggak berdosa sebenarnya. Harus lihat di sini di antara contoh salaf. Gimana, paham? Orang yang cerdas adalah orang yang maksiatnya justru membuat dia semakin takut sama Allah Ta'ala. Kemaksiatan itu, pelanggaran itu keniscayaan manusia gitu. Selalu pasti manusia. Ya. Tapi kalau kita bermaksiat justru semakin kita takut dan bentuk maksiat itu semakin takut pada Allah, itu malah justru ajib itu. Iya. Maka kata Ibnu Qayyim juga seperti itu. Barangkali suatu maksiat yang Allah berikan pada seorang hamba merupakan rahmat Allah buat dia. Barangkali di kitab Madarijus Salikin, barangkali suatu maksiat yang Allah berikan pada suatu hamba yang cerdas ini merupakan rahmat tersendiri. Karena boleh jadi orang itu tadinya biasa aja, standar gitu. Dia terjatuh maksiat. Karena biasa standar, ketika maksiat maka dia mencium aroma maksiat yang gak enak banget. Akhirnya dia naik lagi, bangkit, dan bahkan lebih tinggi lagi karena taubatnya. Iya begitu. Barangkali ada orang yang selalu menjaga pandangan matanya, ghaddul basar dan seterusnya. Iya. Sekali dia terfitnah, itu sampai ke hati, kenapa saya kayak gini, saya nggak kayak gini. Bisa kayak gitu loh orang. Dia tadinya nggak pernah menjawab. Sekali terfitnah gitu, mungkin
Entah nggak sengaja ngeliat atau memang iseng ngeliat, astagfirullah, cantiknya dia. Cantiknya nih. Ah, ya mau nikah nggak mampu secara finansial, kemudian curhat sama ikhwan yang lain, nangis-nangisan, dan seterusnya. Ya kan enggak ya? Terfitnah akhirnya kalbunya. Kan? Sampai dia bingung, ini kok saya kayak gini, saya nggak kayak gini orangnya gitu loh. Akhirnya dia bertaubat dia. Bermuhasabah, bertaubat, istighfar, puasa sunnah. Makin ikut kajian supaya menghindari dan menutupi pintu fitnah dalam hatinya. Masya Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala menitipkan maksiat pada seorang hamba sebagai bentuk rahmat Allah supaya dia semakin dekat pada Allah. Ya sama kayak ujian. Kadang-kadang Allah Ta'ala menitipkan ujian dan cobaan bagi manusia yang mana ternyata itu wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Nah, kita kadang-kadang menimbang bahwa saya ini maslahat atau madarat dari segi apa? Saya suka atau enggak sama ini. Oh, karena saya suka ini pasti bermasalah buat saya. Saya enggak suka pasti bermadarat buat saya. Enggak. Belum tentu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala tahu sedangkan kalian enggak tahu. Gitu. Maka kata Syekh, fa'awaqibul umuri la ya'lamuha illallah. Maka kesudahan-kesudahan perkara itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita sukai atau tidak kita sukai, efek samping atau efek positifnya itu Allah yang bisa mempatenkannya. Fahuwal mukhtas subhanahu ya'lamu ma sayakunu mimma ghaba 'anil insan. Maka Allah Ta'ala hanya khusus Allah saja yang tahu apa yang akan terjadi atau terwujud dari apa yang gaib dari manusia. Gaib bagi masa depan itu gaib bagi manusia. Maka hanya Allah khusus yang mengetahui nasib-nasib manusia ini besok kayak gimana. Taubat atau enggak. Terus atau enggak maksiatnya. Dan seterusnya. Terakhir dari poin dalil Al-Quran terhadap ilmu Allah. Wa qala ta'ala mujiban al-malaikata ba'da ikhbarihim annahu ja'ilun fil ardi khalifatan wastifhamihim. Allah Ta'ala menjawab para malaikat setelah mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikan ada khalifah di atas muka bumi dan bertanya kepada mereka. Ya, kemudian Allah Ta'ala tegaskan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wahai para malaikat. Lihat, para malaikat adalah makhluk yang paling dekat sama Allah, paling taat sama Allah. Tapi kendati pun begitu, Allah menafikan kesempurnaan ilmu mereka. Mereka enggak sempurna ilmunya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai para malaikat. Maka apalagi kita yang mungkin na'udzubillah jauh dari Allah, kemudian banyak kesalahannya, maka apa yang Allah ilmui tentang diri kita jauh dibandingkan diri kita sendiri. Ai annahu sayakunu fi tilkal khalifati anbiya'a wa rusula. Annahu sayakunu fi tilkal khaliqati anbiya'u wa rusulun wa qaumun salihun wa sakinul jannati fa ilmuhu muhitun bi kulli syai'. Yaitu kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, para malaikat. Bahwasanya akan terwujud dari makhluk manusia ini. Ada para nabi, ada para rasul, ada kaum yang saleh, ada para penghuni surga kelak. Itu. Aku tahu masa depan mereka semua. Kalian, wahai para malaikat, tidak tahu. Karena para malaikat ini, mereka memperkirakan bahwasanya makhluk-makhluk ini akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam hikayat Israiliyat, karena dulu sebelum ada manusia, para jin itu tinggal di muka bumi ini. Dan mereka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ini kalau hikayat Israiliyat ini benar, kita imani, berarti jin juga punya darah. Gitu. Ya, maka para malaikat berangkat dari pengalaman tersebut, dari history of the earth, ya, sejarah bumi. Ya Allah, apakah engkau akan apa? Menjadikan di bumi ini golongan yang akan menumpahkan darah. Maka kata Allah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang akan aku takdirkan pada manusia ini. Kalian nggak tahu. Dan ternyata memang pada manusia ini ada apa? Di antara manusia ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, ada kaum-kaum soleh, dan ada yang calon penghuni surga. Ya makanya ya kan kita nggak bisa menghakimi bagaimana kedepannya ini manusia, atau gimana nanti apakah jadi kameramen terus atau jadi presiden, kita nggak tahu. Iya,
Presiden namanya Ikin Sodikin misalnya. Iya, walaupun nama itu mungkin banyak yang tertawa kok namanya kayak gitu, tetapi ya qadarullah jadi presiden gimana? Kemudian putra misalnya jadi bos besar, bos tepung misalnya, kita nggak tahu. Iya, udah zikri saham Grab dia yang punya misalnya, kita nggak tahu. Padahal dia masih ngegojek misalnya, tapi punya saham Grab, kita nggak tahu. Alwi jadi apa nggak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu masa depan anak dan antum semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.